Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tretan Bea Cukai Madura semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Berjumpa bersama saya Sufa Bigas, pelaksana dari Bea Cukai Madura. Nah, kali ini kita bakal membawakan sesuatu yang baru nih untuk tretan semua. Kalau sebelumnya kita sudah ada Mavlog yaitu Bea Cukai Madura Vlog dan juga ada Matkul Bea Cukai Madura Kultum. Nah, kali ini ada sesuatu yang baru yaitu Mapods, Bea Cukai Madura Podcast. Bersama kami menginspirasi. Nah, kali ini kita sudah kedatangan gestar yang luar biasa deh pokoknya. Walaupun ini episode perdana tapi bintang tamunya bukan kaleng-kaleng. Langsung saja kita sapa. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mas Bigas. Apa kabar Pak Yanuar hari ini? Alhamdulillah. Sehat Mas Bigas. Saya selalu sehat kalau ketemu Mas Bigas yang habis jadi MC nasional, jadi pusat perhatian nasional, senyumnya menjadi perhatian Bea Cukai se-Indonesia Mas. Kalau Pak Yanuar semangat, saya lebih ke grogi sih Pak ya. Bertemu orang-orang hebat soalnya. Siap Mas. Baik Pak, puasanya lancar ya? Alhamdulillah hari ini 17 Ramadan kita masih lancar, satu kantor insya Allah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik Pak, sebelum kita berbicara lebih lanjut nih ya, ada sedikit kuis dari kami. Jadi ada pilihan ini atau itu, Pak Yanuar hanya boleh memilih satu. Oke, siap. Oke, siap Pak ya? Oke. Langsung saja. Sate atau soto? Sate. Kos atau ngontrak? Ngontrak. WFH atau WFO? WFH. Pabean atau cukai? Pabean. Goes atau jogging? Goes. Kepala kantor atau kepala bidang? Kepala bidang. Terakhir, Bogor atau Banyuwangi? Wah, dua-duanya susah dijawab. Harus satu nih Pak. Saya pilih Banyuwangi. Banyuwangi, baik. Penonton bayaran boleh kasih tepuk tangannya untuk Nanti kita kulik satu-satu ya pilihan dari Pak Yanuar tadi. Oke, siap. Mohon sebelumnya diperkenalkan diri dulu Pak. Mungkin tretan Bea Cukai Madura ada yang belum kenal nih sama Pak Yanuar. Oke, terima kasih Mas Bigas ya. Halo tretan Madura semuanya. Saya Yanuar Kaliandra, Kepala Kantor Bea Cukai Madura. Sejak Januari tahun 2020 hingga saat ini bersama Mas Bigas nih dari awal tahun sampai sekarang masih dikawal Mas Bigas. Terima kasih Mas Bigas ya. Sama-sama Pak. Kalau boleh tahu asalnya dari mana Pak Yanuar? Saya lahir dan besar di Situbondo, Jawa Timur. Masih ada daerah Madura lah. Oh, daerah Madura. Jadi kalau di sini nggak kaget-kaget banget ya Pak ya? Nggak kaget, cuman bahasanya ternyata Pamekasan sama Situbondo agak beda ternyata. Jadi agak grogi kalau ngomong bahasa Madura, tapi saya ngerti banget. Kalau untuk tinggalnya di mana Pak Yanuar? Tinggal di keluarga saya. Iya. Alhamdulillah keluarga saya di Bekasi. Oh, di Bekasi. Lumayan jauh Pak ya dari sini ya. Baik Pak, tadi Pak Yanuar bilang kalau dari sini udah dari tahun 2020, berarti sejauh ini udah berapa tahun berarti Pak? Saya sudah 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan. Oh, sampai bulannya hafal Pak ya. Kerasa Pak ya berarti ya. Dan masih terus berjalan Pak ya. Entah sampai kapan ya. Iya, betul Mas. Kalau saya sih doanya lama-lama aja Pak di sini Pak. Nemenin Mas Bigas ya. Iya, nanti bareng-bareng aja Pak. Amin. Nah, 2 tahun di sini gimana nih Pak menurut Pak Yanuar kantor Bea Cukai Madura nih dari sisi kantornya? Ya, terima kasih Mas Bigas. Saya bersyukur di kantor Madura ini saya punya suasana yang luar biasa, yang nyaman. Dan tentunya ini bukan karena siapa-siapa, karena memang teman-teman di Bea Cukai Madura ini luar biasa. Bekerja dengan hati, terus kita sepakat untuk mengutamakan kebahagiaan. Karena dengan bahagia segalanya bisa terjadi. Segalanya bisa nyaman, kinerja luar biasa, hasilnya juga luar biasa. Saya mudah beribadah, saya gampang olahraga, dan bekerja dengan bahagia itu sesuatu banget buat saya. Dan alhamdulillah saya merasa di sini bahagia dan saya juga merasa teman-teman di sini juga bahagia. Mudah-mudahan saya nggak salah ya. Setuju Pak, saya perwakilan dari pegawai nih. Setuju banget. Jadi di sini tuh suasananya harus bahagia. Selain itu juga harus sehat dan ibadahnya jangan sampai terlewat seperti itu Pak. Nah, kalau dari kantor seperti itu, kalau misalkan suasana kotanya gimana nih Pak? Kan Bapak udah sering tuh pindah-pindah. Kalau di Pamekasan sendiri nih khususnya gimana nih rasanya?
Pamekasan ini adalah sebuah kota kecil ya, yang saya sangat terkesan, yang paling terkesan di otak saya adalah ketika saya sholat subuh. Bagaimana sholat subuh di sini, Masya Allah. Salut saya, karena ramainya minta ampun. Kalau bulan puasa ini Mas Bigas, sholat subuh itu mengalahkan sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu kan banyak kan laki-laki aja. Tapi kalau sholat subuh, ibu-ibu ada, bapak-bapak ada, sampai keluar. Itu yang paling terkesan saya dengan Pamekasan. Dan memang ternyata Madura ini religiusnya luar biasa. Sehingga ketika saya keluar sholat subuh itu, semuanya keluar, ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan ada anak kecil yang juga terbiasa dengan sholat subuh. Kalau yang lain-lain ya, karena ini bukan ibu kota provinsi, jadi Betul, Pak. Setelah saya bekerja kebanyakan di ibu kota provinsi, termasuk kota kecil lah. Sehingga yang paling berasa adalah ketika ibadah itu, sholat itu benar-benar sesuatu banget buat saya. Tidak mudah punya lingkungan yang pagi-pagi itu orang subuh udah keluar bareng-bareng. Kalau keluar subuh itu, waduh rame banget. Iya, iya, setuju Pak, setuju. Dan itu saya baru temui di Pamekasan, terus terang. Iya. Jadi karena suasana kotanya religius Pak ya, meskipun hawanya panas, hati kita adem lah seenggaknya ya. Alhamdulillah. Betul, setuju Pak ya? Betul. Setuju, baik. Dan kantornya ini keren Mas. Gimana, Saya Pak? kemarin kantor kontrak Mas, di Subagbar, Oh, di Lampung. seperti itu. Jadi dapat kantor yang bagus kayak gini, waduh. Istri saya ke sini juga senang, saya juga waduh keren nih. Saya merasa jadi eselon 3 beneran kalau di sini. Sebelumnya nyoba percobaan berarti Pak ya? Sebelumnya karena ngontrak ya, jadi ya ala kadarnya lah. Baik, Darurat sama kayak Mas di mana? Oh, di Kalianget ya. Oh, seperti itu Pak ya, mirip-mirip ya. Betul. Baik. Oh, tadi ngomong-ngomong ada pilihan kepala kantor atau kepala bidang ya? Iya. Pak Yanwar milih kepala bidang nih. Gimana, masih belum bisa move on dari yang sebelumnya atau gimana nih? Jadi saya sudah ngalami 3 kepala bidang. Kepala kantor baru 1. Jadi 3-1. Oh. Jadi masih kepala bidang itu masih berkesan saya karena 3 kali. Kepala kantor kan baru sekali nih. Nah, kalau sekali lagi nanti tunjuk kepala kantor, ya mungkin pilihannya akan berubah. Oh, Dan jadi hidup terus berubah gitu. Oh iya Pak. Sebelumnya kan Kabid P2 Aceh, Kabid P2 di Riau, Kabak Umum di Subagbar. Baru sekali ini saya jadi kepala kantor. Oke, pertama kali kepala kantor langsung membawai Bea Cukai Madura. Alhamdulillah saya bisa dipertemukan dengan Bapak. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. selain itu Pak, mungkin bisa ceritakan sedikit nih sebelum-sebelumnya kantornya di mana aja nih Pak? Buat milenial muda memang Bea Cukai ini sangat berkesan buat saya karena saya diberikan kesempatan untuk berkeliling Indonesia secara gratis. Pertama saya penempatan di Teluk Bayur, sebelumnya di kantor pusat, terus keluar daerah ke Teluk Bayur, udah itu saya pindah ke Priok. Setelah dari Priok saya ke Aceh. Dari Aceh saya ke kantor pusat. Dari kantor pusat saya ke Bali. Semuanya meninggalkan kesan yang luar biasa. Di Bali, setelah dari Bali saya balik lagi ke pusat. Habis itu pindah ke Pontianak, balik lagi ke pusat. Udah itu kembali lagi ke Aceh. Kemudian pindah ke Pekanbaru, terus ke Lampung dan terakhir di sini bersama teman-teman keluarga Bea Cukai Madura Bahagia. Alhamdulillah. Yang belum pernah di daerah timur berarti Pak ya? Sampai ke Bali ya, baru Mentok sampai ke di Bali ya, Pak ya? Betul, sama Kalimantan ya. Luar biasa nih perjalanan karir dari Pak Yanwar mulai dari Teluk Bayur sampai hingga akhirnya bisa di Madura ini. Baik Pak, ngomongin kantor lagi nih ya, Bea Cukai Madura selama 2 tahun ini. Wah luar biasa, saya rasa banyak sekali kegiatan yang kita laksanakan. Semuanya dikerahkan nih, apalagi milenial. Harus nggak boleh nganggur lah, intinya harus bersemangat, kalau nggak bisa harus bisa. Yang belum ada diada-adakan seperti itu. Mungkin Pak Yanwar bisa menceritakan nih sejauh ini program-program apa saja yang udah dilakukan oleh Bea Cukai Madura. Terima kasih Mas Bigas. Jadi memang saya itu merasa Bea Cukai itu punya bibit-bibit yang luar biasa. Dilihat dari penerimaan ketika dia di satu, saya lihat tuh sampai 200.000 yang daftar, yang keterima cuma 2.000. Itu sudah menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan itu punya bibit unggul. Sehingga saya merasa milenial ini punya sesuatu yang luar biasa. Dan ini harus disalurkan. Saya yakin penyalurannya harus tepat karena ini anak-anak luar biasa yang sedikit dipancing akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Sehingga sangat sayang jika anak-anak muda ini tidak diberdayakan. Nah di Madura ini ternyata terbukti.
anak mudanya luar biasa. Banyak hal yang sedikit saya sentuh akhirnya jadi semua. Luar biasa, keren-keren. Bagaimana dari awal kita membangun suasana yang nyaman, ya ternyata bisa. Bikin buku cepat, bikin video cepat, bikin apapun cepat. Ketika teman-teman saya rolling pun, 70% saya rolling ternyata tidak merubah apapun, malah menambah semangat kebahagiaan di Madura. Tadinya kita ragu gimana sih kalau sudah nyaman di satu tempat, ternyata di rolling, apa yang terjadi? Ternyata karena bibit-bibitnya sudah luar biasa. Jadi nggak ada sedikit kendala. Nah, di tahun 2021 ini banyak program. Bagaimana teman-teman diajarkan untuk mempunyai sosial kultural yang baik. Dan itu sudah dilaksanakan. Teman-teman semangat luar biasa mendukung IKM yang dalam masa pemulihan ekonomi nasional ini membutuhkan uluran tangan semua orang. Dan Bu Menteri Keuangan mewajibkan kita untuk berbuat sesuatu. Dan Bea Cukai Madura luar biasa. Dukungannya kepada IKM Madura sehingga sudah kita buktikan sudah beberapa produk yang sudah berangkat ke luar negeri, bahkan terakhir juga sudah banyak pembeli dari luar negeri yang tertarik dengan IKM Madura. Itu semua berkat teman-teman, keikhlasan teman-teman, kemauan teman-teman untuk membuat IKM ini maju, itu mendapat apresiasi dari seluruh IKM tanpa bantuan siapapun. Mereka tulus menyampaikan bahwa anak-anak muda Bea Cukai luar biasa, melayani dengan hati, memberikan yang terbaik untuk IKM. Yang kedua KIHT. KIHT itu pelopornya ada di Madura. Setelah sudah berdiri di Sopeng dan di Kudus, Madura punya potensi yang luar biasa dan ternyata kita memberi support yang luar biasa kepada mereka. Beberapa kali kita mengadakan FGD supaya pelaksanaan FGD tepat waktu dan aman. Alhamdulillah ternyata beberapa pimpinan supportnya luar biasa kepada Bea Cukai Madura dan itu menjadi salah satu program unggulan Bea Cukai Madura sehingga saat ini sudah ada 2 kawasan industri yang hasil tembakau yang akan dibangun. Dan yang keren lagi di tahun 2021 ini kita akan membangun wilayah birokrasi bersih melayani. Benar sekali. Dan alhamdulillah saya sekali lagi bangga dan bahagia punya anak muda yang luar biasa. Dengan semangat yang luar biasa, ya tinggal mohon doanya kepada Tretan Sadejo ini. Mudah-mudahan keinginan kita yang sudah luar biasa ini bisa mendapat hasil. Yang lebih keren lagi hari ini baru podcast pertama. Iya. Saya selamat kepada teman-teman yang anak-anak muda yang luar biasa ini. Keren. Ini idenya luar biasa, terus kemudian semangatnya luar biasa. Ini murni ide dari teman-teman. Saya sama sekali gak ikut-ikut, semuanya ide teman-teman. Dan ternyata berhasil, sukses luar biasa ini. Bagaimana teman-teman tidak hanya beride, tetapi mewujudkan. Saya melihat kemauan, keikhlasan, dan semangat teman-teman untuk berbuat banyak itu luar biasa. Lagi ini saya ingin mengucapkan selamat juga nih kepada tim podcast kita. Tepuk tangan dulu boleh kali ya. Semangat yang luar biasa dari Mas Tesar, Mas Parul, Mas Bigas, Mbak Linda untuk mewujudkan ini akhirnya mimpi itu terwujud. Tentunya harapannya ini akan memberikan banyak hal yang positif buat kita semua ya. Itu Mas Bigas. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi sudah banyak nih hal-hal yang mulai dilakukan oleh Bea Cukai Madura, mulai dari tadi ada KIHT ya Pak ya, terus kemudian juga ada ekspor, kemudian juga dalam waktu dekat ini insya Allah kita akan masih berusaha untuk meraih predikat wilayah birokrasi bersih melayani. Jadi Tretan semua harus mendukung Bea Cukai Madura nih untuk mewujudkan predikat WBBM itu. Baik, tadi Pak Yanwar sempat menyinggung nih tentang apa ya, milenial agar terus bereksplorasi itu. Nah, jadi semua milenial tuh emang menurut saya perlu didorong gitu Pak. Jadi kita awalnya anggapnya tuh nggak bisa lah kalau disuruh gini. Saya apalagi awal-awal disuruh MC kayak bukan saya banget gitu kan. Tapi Pak Yanwar dan juga atasan-atasan yang lain tuh kayak mendorong gimana caranya kamu harus mau, kamu harus nyoba gitu Pak ya. Nah itu mungkin ada tips nih dari Pak Yanwar biar milenial nih mau mengeksplor dirinya lebih dalam lagi gitu Pak. Iya. Jadi memang benar Mas, yang sampaikan tadi bahwa Kementerian Keuangan itu punya bibit yang luar biasa. Semua ada. Tinggal bagaimana mereka mengeluarkan kemampuan itu semua. Caranya ya
Nah, itu Pak. Diminta. Harus diminta Pak ya. Diminta, kalau nggak mau ya ditarget. Iya, setuju. Ditarget karena di sini sistem militer mau nggak mau kalau sudah ditarget itu teman-teman punya kemauan yang keras. Jadi sebetulnya nggak susah. Yang penting ada kemauan dari pimpinan untuk menggerakkan para milenial muda ini. Kalau memang nggak bisa, kadang-kadang kita beri contohnya dengan ya udah kalau nggak kamu kerjakan, saya kerjakan. Mereka ada rasa malu kadang-kadang. Akhirnya mereka mau nggak mau bergerak. Jadi sebetulnya nggak susah karena potensi itu ada di milenial muda Kementerian Keuangan khususnya Bea Cukai. Tinggal bagaimana kita mengeluarkan itu, memancing itu agar mereka mau mengeluarkan. Dan tentunya itu nggak susah kok, nggak susah. Karena ya itu setelah dicoba ternyata tidak ada yang tidak bisa. Yang ada adalah mau atau tidak mau. Gitu. Wah, luar biasa sekali, tertampar nih semua milenial khususnya Bea Cukai ya. Kata Pak Yan tadi, kalian itu bibit-bibit unggul, jadi apapun perintah harus bisa tentunya. Seperti itu Pak ya? Betul. Baik. Tadi menyinggung lagi nih Pak, yang sudah kita tanyakan tadi ada pilihan gowes atau jogging, ini mungkin lebih ke hobinya Bapak ya? Betul. Tadi milihnya gowes ya Pak? Iya, betul. Gowes. Mungkin lebih sering gowes atau gimana nih Pak? Jadi gini Mas, saya itu dari kecil adalah suka olahraga. Oh, seperti itu. Dan olahraga saya adalah sepak bola, tentunya lari. Cuman kan hidup terus bergerak, umur terus bertambah. Sehingga kalau lari itu kayaknya badan ini membebani kaki, kasihan kakinya. Jadi saya awet-awet, jadi saya beralih ke sepeda. Ini gara-gara Pak Dedi juga nih ngajari saya sepeda di sini. Akhirnya ya saya kebawa. Saya menikmati dan sekarang akhirnya saya meninggalkan lari. Yang penting olahraga. Sudah mulai ditinggalkan. Iya betul. Karena ya itu kaki ini sudah dijaga biar nggak terbebani sama badan yang sudah mulai berat ini. Gitu Mas. Jadi dua-duanya sebetulnya saya suka. Oke, berarti Pak Yaner udah suka olahraga dari kecil ya? Iya. Wah, saya termasuk ini dulu. Ya bukan mau menyombongkan diri dulu, saya pemain bola terbaik sekampus. Wah, sekampus bukan kampus ya, di STAN berarti Pak ya? Berarti semua jurusan saya pemain terbaik. Wah, best player. Wah, keren banget nih kepala kantor saya nih. Nah tadi juga ada pertanyaan nih Pak, Bogor atau Banyuwangi? Tadi Bapak milihnya Banyuwangi. Banyuwangi. Baik. Ya. Apa ini Pak? Tadi kan pilihannya Bogor Banyuwangi, nggak disebutin nih apa nih? Ya. Mungkin nanti bisa kotanya, kemudian mungkin wisatanya. Tadi yang saya tanyakan itu. Kenapa memilih Banyuwangi Pak? Karena Banyuwangi itu dekat rumah ibu saya. Oh, di Situbondo Di Pak Situbondo. Jadi bagaimanapun saya masih megang teguh bahwa surga itu di telapak kaki ibu. Dan orang tua itu adalah pintu surga kita. Selama mereka masih hidup, itu adalah pintu-pintu yang harus saya jaga gitu. Alangkah indahnya kalau saya dikasih kesempatan bekerja dekat orang tua. Setiap hari bisa nengok. Ya kalau sudah umur begini Mas, maunya cari tabungan pahala. Mungkin tabungan yang tidak baik sudah banyak. Jadi kita mau nebusnya dengan seperti itu. Kira-kira begitu Mas. Kalau saya pilih Bogor memang dekat sama keluarga. Dengan istri saya yang di Bekasi, anak saya di Bekasi. Tapi ada pilihan pengen karena ibu dan bapak masih ada. Walaupun belum tentu mereka yang duluan, bisa jadi saya yang duluan, tapi paling enggak ini ada kesempatan untuk sering-sering bertemu ibu, sering-sering berbakti kepada ibu. Jadi teman-teman yang dekat sama ibu nih, terutama sama bapak, sama orang tua, manfaatkan kesempatan ini. Itu pintu-pintu surga kalian. Cari barokahnya, cari doanya. Insya Allah akan dimudahkan. Banyak hal akan dimudahkan. Dan saya setiap hari, ibu saya agak modern. Jadi tiap hari itu video callan sama ibu. Oh. Walaupun gak itu setiap hari video call. Kalau nggak video call ibu saya pasti nanya terus ada apa gitu. Jadi jangan berhenti untuk berbuat baik kepada orang tua. Jangan pernah berhenti untuk selalu menanyakan kabar orang tua. Orang tua tidak hanya butuh uangnya, tapi butuh bagaimana kabarnya. Kalau perlu juga bisa hadir menemui mereka gitu. Karena mereka yang melahirkan kita, mereka yang membesarkan kita, terlalu banyak utang kita buat ibu dan bapak. Gitu Mas. Baik, luar biasa Pak. Ini juga nasihat buat saya Pak ya. Saya masukkan ke hati saya dan juga semoga bermanfaat untuk tretan semuanya. Amin. Nah baik Pak, ini sebelum nggak kerasa nih Pak udah 2 jam nih kita ngobrol nih. Wah udah mau maghrib ini sobat tretan semua. Nah mungkin terakhir nih Pak, pesan buat khususnya milenial lah, gimana karena karir kita juga masih panjang nih, gimana biar kita tetap semangat dan juga kalau bisa melebihi dari angkatannya Pak Yanuar lah seperti itu. Mungkin ada nasihat dan juga wejangan nih buat kami semua. Siap, terima kasih. Jadi
masa depan Bea Cukai itu ada di tangan milenial sekarang. Tentunya dengan bibit kemampuan milenial yang luar biasa ini sangat mudah kita mengeluarkan apa yang kita punya. Persaingan antara milenial yang luar biasa ini sangat berat. Jadi jangan pernah teman-teman untuk bersantai-santai ria. Berikan yang terbaik untuk Bea Cukai. Bersyukur saat ini kita punya lingkungan yang luar biasa baik. Lingkungan yang terbiasa untuk sholat tepat waktu. Lingkungan yang terbiasa untuk mengaji. Lingkungan yang terbiasa dengan integritas yang tinggi. Ini patut disyukuri. Ini beda dengan zaman kita dulu. Kesempatan itu ada, jangan disia-siakan. Berikan yang terbaik dengan hati ikhlas, dengan hati yang bahagia. Jangan pernah merasa tidak nyaman dengan kondisi saat ini. Karena teman-teman, jujurlah pada diri sendiri. Coba teman-teman nanya, apakah negara sudah memberikan banyak ke teman-teman? Kemudian teman-teman juga banyak fasilitas yang dimiliki. Teman-teman punya kemampuan, berikanlah yang terbaik. Negara ini sedang masa ekonomi yang susah karena corona, sehingga kita butuh ekstra lebih. Tidak hanya sekedar menjalankan IKU, tetapi berikan banyak hal yang ada di diri kalian. Untuk Bea Cukai, untuk negara, dan untuk masyarakat. Insya Allah dengan meniatkan kita bekerja itu adalah untuk beribadah, akan banyak hal yang kita peroleh. Tidak hanya gaji, tetapi kita akan akan memperoleh amal yang menjadi tabungan kita di akhirat. Jadi teruslah berkarya dengan hati ikhlas, jangan lupa bahagia. Jangan pernah tidak bahagia. Bahagiakan diri sendiri. Itu akan membawa aura positif kepada lingkungannya. Tentunya lingkungan yang lebih besar akan lebih bahagia lagi. Dengan begitu teman-teman akan memberikan kinerja yang luar biasa. Dan hasilnya juga tidak akan mengecewakan. Ketika teman-teman sudah bahagia, sudah luar biasa, betapa bahagianya orang tua, betapa bahagianya Bea Cukai, dan insya Allah menjadi amal ibadah buat teman-teman semua. Amin. Jadi buat milenial semua jangan bermalas-malasan Pak ya, karena Betul. masa depan bukan milik kaum rebahan. Betul Setuju, Pak, sekali, ya? cocok Mas Bika. Masa depan bukan milik kaum rebahan. Selain itu jangan lupa bahagia, seperti tagline Bea Cukai Madura nih Pak ya. Betul. Bahagia, sigap, Sigap, mantap. mantap. Wah, luar biasa. Baik Pak Yanuar, sepertinya podcast kali ini harus kita akhiri sampai di sini Ya, Pak ya. siap. Semoga di podcast-podcast selanjutnya seperti yang disampaikan Pak Yanuar tadi, kita selalu bisa memberi inspirasi dan Betul. juga motivasi untuk tretan Bea Cukai Madura semuanya. Betul Mas, betul. Baik, untuk tretan Bea Cukai Madura semua, jangan lupa untuk terus pantau sosial media kami. Ada YouTube, ada Twitter, ada Instagram di Bea Cukai Madura. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang diulang deh kayaknya Mas.